Saya adalah pribadi yang rendah hati karena saya membenci dan menjauhi yang mengakibatkan kesombongan dalam diri saya. Angguk-anggukan kepala Anda, rasakan, katakan, saya cerdas, saya bersyukur, saya rendah hati. Rasakan, saya cerdas, saya bersyukur, saya rendah hati. Keluarkan suaranya, katakan, saya cerdas. Selesai bab 1, kita masuk bab 2. Bagaimana sih mengelola intelektual positif? Tidak ada lain. Untuk membangun intelektual agar positif adalah berpikir kritis. Berpikir kritis, tidak ada yang lain. Jangan bertindak pada katanya-katanya. Kata ibu ini kan, kata ibu itu, jangan. Kita lihat yang pertama, intelektual positif. Berpikir kritis. Saya beri ujian kepada Anda. Apakah Anda termasuk berpikir kritis atau tidak? Ada sebuah panci. Jika merebus satu telur, lamanya 20 menit. Ingat, satu telur aja 20 menit. Pertanyaannya, jika merebus 5 telur, berapa menit yang dibutuhkan? Bagus, 20 menit. Jangan dikali 5. Anda kritis di tahap pertama. Kritis tahap kedua. Ada 5 batang lilin. Lilin ini harus saya nyalakan. Tapi di kantong saya cuma ada 1 batang korek api. Apabila mati, maka tidak 1 lilin pun yang hidup. Betul? Pertanyaannya, yang mana harus saya nyalakan duluan? Yang besar. Ada yang lain? Yang kecil. Ada yang lain? Iya betul. Yang dinyalain duluan korek apinya. Ngapain mikirin lilinnya? Ternyata tidak kritis. Pertanyaannya yang mana duluan dinyalain? Lilin yang besar karena dipikir lama habisnya. Kalau korek api tetap saya pegang gak akan nyala. Betul? Yang ketiga, ada besi emas seberat 1 kilo, kemudian ada kapas 1 kilo. Yang mana lebih berat? Oke, sama. Yakin sama? Kalau menimpa kaki, yang mana yang sakit? Kapas, emas. Yang mana? Emas. Pertanyaan saya, kalau menimpa kaki yang mana yang sakit? Iya kakinya. Kenapa emasnya yang sakit? Kodrat matre. Ada yang aneh pertanyaannya? Enggak ada kan? Sama-sama 1 kilo. Nimpa kaki, kenapa bedanya sakit yang emas? Yang sakit kakinya kok. Baik. Artinya, gunakan logika. Jangan berangkat dari asumsi. Jangan berangkat dari katanya-katanya. Jangan melihat yang di depan matanya langsung nilai. Jangan. Logika. Untuk membangun berpikir kritis, bangun logika. Kemudian, ada sebuah kisah. Harimau dengan keledai sedang berdebat soal warna rumput. Harimau mengatakan rumput itu berwarna hijau, sedangkan keledai mengatakan rumput berwarna biru. Mereka bertengkar, berdebat, tidak ada hasil. Keledai dengan gagahnya, kalau gitu kita bawa ke raja hutan. Karena harimau merasa benar, harimau bilang, oke, kita ke raja hutan. Maka menghadaplah mereka kepada singa. Kemudian keledai dengan bangga cerita, iya tuanku, kami sekarang sedang berdebat, bertengkar, menentukan warna rumput. Kata singa. Terus saya bilang warna rumput warna biru, tapi harimau mengatakan warnanya hijau.
Terus jadi kami minta keadilan. Sebenarnya warna rumput warna apa dan siapa yang salah di antara kami? Kata keledai. Harimau diem saja. Terus singa katakan, iya, harimau kamu saya hukum. Senang keledai karena dianggap harimau salah. Saya hukum kamu tidak boleh berbicara selama 3 hari. Dan hari keempat kamu menghadap ke saya. Dan keledai kamu boleh pulang. Harimau menggerutu, saya kan benar, kenapa saya dihukum? Dia pun berpuasa selama 3 hari, tidak bicara. Setelah masa hukuman habis, hari keempat menghadap ke singa. Tuanku, saya menghadap. Ya. Apa perintah kepadaku? Kamu tahu kenapa saya suruh menghadap? Tidak tahu tuanku. Tapi saya sudah menjalankan perintah tuanku tidak berbicara selama 3 hari. Baik, sekarang menurutmu siapa yang benar? Malah singa bertanya. Menurut saya yang benar tuanku. Warna rumput itu hijau, bukan biru. Ya, benar. Rumput itu warnanya hijau. Kata singa. Kagetlah harimau. Loh, benar kenapa saya dihukum? Harimau bingung. Singa mengatakan, saya menghukummu karena engkau berdebat dengan keledai. Keledai itu bebal. Pelajarannya apa? Untuk bisa membangun intelektual positif, Anda harus arif dan bijaksana melihat situasi. Cerdaslah melihat di balik peristiwa. Jangan lihat yang di permukaan aja. Lihat di baliknya kenapa terjadi. Namun kita harus tetap tegas. Tanpa melukai. Sudah jelas keledai itu bebal. Kenapa kita ajak berdebat? Toh kita diajarkan. Tinggalkan orang yang ragu, ajari orang yang bodoh, tinggalkan orang yang bebal. Kerjasamalah dengan orang yang cerdas. Sepakat? Mulai sekarang, ketika ketemu dengan orang yang bebal, jangan ngotot lagi. Karena memang sudah kodratnya tidak pernah salah. Selanjutnya, untuk menjadi logika yang positif, berpikir kritis, membangun intelektual positif, Anda harus bisa melihat definisi masalah. Kronologisnya seperti ini. Dari kecil kita menghadapi masalah, mulai merangkak untuk belajar berjalan, itu masalah. Betul? Mau sekolah dari TK masuk SD ujian, masalah. Dari kelas 1 SD naik kelas 2, masalah. Dari SD ke SMP ujian, masalah. Begitu kenal laki-laki mau pacaran, masalah. Begitu udah pacaran mau nikah, masalah. Setiap saat kita dapat masalah. Pertanyaannya, kenapa ya Tuhan menghadirkan masalah terus kepada kita? Siapa yang bisa buat definisinya? Masalah adalah ujian. Oke, sekarang yang di sektor kiri dari SD seberang sungai dulu nih. Masalah adalah siapa yang bisa mewakili? Selalu kan, wah gue dapat masalah nih. Apa itu masalah? Kagak tahu, pokoknya masalah aja. Masalah adalah ketika tanggal 25 sampai tanggal 30, tanggal 1-nya baru gak ada masalah. Betul sekali ya. Masalah adalah antara harapan dan kenyataan. Drama Korea ya. Masalah setiap saat kita hadapi karena masalah adalah latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Makanya kalau orang tidak ingin meningkat kualitas dirinya, dia pasti berada di zona nyaman, dia tidak ingin ada masalah. Betul nggak? Betul? Dari awal dia lihat orang tuanya, rumah tangga orang tuanya tuh ribet, berantem di depan dia. Tapi dia nikah juga kan? Kenapa? Dia ingin meningkatkan kualitas diri. Maka itu dia hadapi masalah. Terkadang kita bisa selesaikan masalah, tapi terkadang kita mendapatkan kesulitan. Sekarang kalau begitu, kalau masalah adalah latihan tingkatkan diri, kesulitan apa dong?
Coba saya akan lihat dulu yang di belakang, kelihatannya tafakur aja tadi. Jangan-jangan ilernya udah turun. Kesulitan adalah